Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah politik Islam berikutnya ya, masih membahas tentang mazhab politik dalam Islam, yaitu sekte Syiah. Sekte Syiah ini ya sangat terpengaruh oleh filsafat, baik filsafat kuno Persia maupun filsafat Yahudi. Ya, seperti dikutip oleh Profesor Muhammad Abu Zahroh, sebagian sarjana Eropa ya yang meneliti Syiah seperti Profesor Duzi ya berkesimpulan munculnya mazhab Syiah ini karena pengaruh filsafat Persia yang kemudian terhenti ya ketika Islam menaklukkan Persia. Karena ya salah satu ciri utama orang Persia kan sangat ya, menuhankan ya, maksimal itu menuhankan rajanya. Tidak mengenal sebagaimana yang dikenalkan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan kebebasan memilih seorang imam, ya tentu dengan syarat yang tak bebas mutlak seperti demokrasi. Itu kan jadinya demokrasi oligarki ya, kapitalis yang berkuasa sebenarnya. Itu dalam Islam tidak. Ya, kekuasaan itu di tangan umat, artinya umat bisa memilih figurnya melalui kriteria yang diterapkan oleh syariah. Tapi sarjana Eropa lain ya berkesimpulan ya sebagaimana juga sarjana Muslim ya yang Ahlussunnah itu menyimpulkan ya bahwa Syiah itu terkena pengaruh ya filsafat atau ajaran Yahudi yang dibawa oleh Abdullah bin Saba yang ya dianggap oleh ya, kelompok yang mengajukan teori ini adalah sebagai pendiri agama Yahudi ya, terutama dari teman-teman Salafi Wahabi kan menganggap ini sudah agama lain ya. Seperti merujuk kepada ungkapan Asy-Sya'bi dan uraian ya Ibnu Hazm Al-Andalusi yang mengatakan bahwa Syiah adalah Yahudinya umat Islam. Sementara Ibnu Hazm mengatakan orang Syiah mengikuti jejak Yahudi yang mengatakan Ilyas dan Fahas Ibnul Azhar Ibnu Harun masih hidup sampai sekarang, karena Syiah kan meyakini imamnya itu masih hidup sampai sekarang ya, sembunyi di gua atau di mana. Dan disimpulkan oleh penulis kitab Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah ini bahwa Syiah telah dipengaruhi oleh pemikiran bangsa Persia ya di seputar masalah kerajaan dan pewarisan kekuasaan. Jadi Islam tidak mengenal pewarisan kekuasaan. Ya, tapi juga dipengaruhi oleh Yahudi dalam konteks bahwa ya kan ya memang fakta ya ketika orang Yahudi ada ya, sangat sedikit itu yang kemudian benar-benar memeluk Islam, yang lainnya itu pura-pura masuk Islam untuk memberikan ya virus ya kepada umat Islam. Itu yang terjadi begitu ya kan. Di masa Turki Utsmani terakhir ya Yahudi Bani Dunama kan begitu, mereka yang menciptakan organisasi Turki Muda ya untuk menghancurkan kekhilafahan dari dalam. Nah, sekarang aliran-aliran dalam Syiah. Ya, sebagaimana dibagi oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Abu Zahroh juga membagi ada Syiah Gulat yang ekstrim, atau yang kedua Syiah moderat, yang ketiga Syiah liberal. Yang pertama yang Gulat ini ya seperti aliran Sabaiyah Abdullah bin Saba ini ya Ali diposisikan sebagai Tuhan. Ada yang lebih rendah lagi ya aliran Gulat yang ekstrim ini yang menganggap Ali lebih mulia dari Nabi Muhammad ya kan, derajatnya lebih tinggi. Ya, ada beberapa yang penting yang perlu diuraikan ya. Sabaiyah pengikut Abdullah bin Saba ya memang sudah nggak ada lagi ya, tapi ini dalam sejarah tertulis ya di kitab-kitab tarikh, di kitab-kitab sejarah itu Abdullah bin Saba itu memang Yahudi dari suku Hiroh ya, yang awalnya menyatakan diri masuk Islam ya. Ibunya itu seorang budak kulit hitam, karena itu dipanggil juga dia dengan Ibnul Sauda, anak si wanita hitam. Dia yang paling keras ya menentang Utsman ya kan. Ketika Ali terbunuh, Abdullah bin Saba merangsang kecintaan kepada Ali dengan merasa paling menderita lah kehilangan Ali ya, kemudian menyebarkan kebohongan-kebohongan yang berlebihan.
seperti mengatakan yang terbunuh itu bukan Ali, tapi setan yang menyerupai Ali, sedangkan Ali naik ke langit. Ya, inilah aliran yang ekstrim, ya. Bahkan ketika mendengar petir, aliran Sabaiyah itu mengatakan, ya, di ajarannya, Assalamu alaika ya Amirul Mukminin, itu untuk salam kepada Ali, ya kan? Sebagian penganut aliran Sabaiyah juga berkata, ya, sungguhnya Tuhan bersemayam di dalam diri Ali dan diri para imam sesudah wafatnya. Ya, ini mirip agama kuno yang mengatakan Tuhan itu bersemayam kepada diri orang tertentu, ya, pindah-pindah, ya, seperti reinkarnasinya, Tuhan inkarnasi, ya, ke tubuhnya Krishna misalnya, Dewa Siwa ke tubuh Krishna, ke tubuh yang lain. Aliran berikutnya yang di bawah aliran Gulat, ya, ini disebut Gurobiyah. Tidak menuhankan Ali, tapi memuliakan Ali ketimbang Nabi Muhammad. Ya. Alhamdulillah aliran ini sudah musnah, ya, tidak ada lagi. Yang ketiga ada Kaisaniyah, yaitu pengikut Mukhtar ibnu Ubaid as-Saqafi. Awalnya orang Khawarid ini, ya, lalu kemudian berubah menjadi Syiah, pendukung Ali. Ya kan, ini diuraikan panjang lebar di sini, ya. Ali Mukhtar, ya, Al-Mukhtar ini selalu memanfaatkan Muhammad bin Hanafiyah dalam menyebarkan berita-berita bohong, ya. Padahal ketika mendengar itu, ya, Muhammad bin Hanafiyah menolaknya, ya, berlepas diri dari Al-Mukhtar. Ya kan? Mengenai aliran ini memiliki doktrin, ya, paham reinkarnasi, yaitu ketika ruh keluar dari satu jasad mengambil tempat jasad yang lain, ya, seperti ajaran Hindu dan Buddha dengan beberapa variasi perbedaan. Ini enggak dikenal kan dalam Islam, ya, orang mati sudah dalam ajaran Islam di alam barzakh menunggu hari kiamat. Nah, ini yang penting yang masih ada, ini kita bahas. Yang keempat, aliran Zaidiyah. Ya kan? Aliran Zaidiyah ini adalah Syiah yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah. Ya kan? Mereka memandang bahwasanya mereka tidak mengangkat para imam ke derajat kenabian, tidak mendekati bahkan, ya. Namun memandang para imam sebagai manusia paling utama setelah Nabi Muhammad. Mereka juga tidak mengkafirkan sahabat, ya, khususnya mereka yang dibaiat Ali dan mengakui kepemimpinan mereka. Ya, tokoh aliran ini adalah Zaid ibnu Ali ibnu Zainal Arifin. Ya. Pernah menyatakan perang, ya, terhadap Khalifah Hisham bin Abdul Malik dan akhirnya dia dihukum mati, ya, disalib, ya, di Kufah. Ya, saya juga banyak dapat informasi kalau aliran ini masih ada. Dulu saya pikir sudah ini tidak ada, ya, tapi dari almarhum Kiai Mahmudi yang sempat mondok di Ribat Tarim, ya, di Yaman. Di Ribat Tarim itu ada khusus, ya, pernah ustadz di sana ditugaskan untuk mengkaji kitab Zaidiyah bersama orang Zaidiyah. Ya, artinya masih ada, ya, untuk talaki langsung nanti diajarkan, ya, di kelas-kelasnya di Ribat Tarim kepada yang mengkaji tentang perbandingan mazhab. Nah, itu beliau bercerita itu memang masih ada, ya kan? Kitab-kitabnya juga masih ada, ya, seperti saya punya terjemahan kitab Nailul Autor, ya, Imam Asy-Syaukani, itu banyak dipakai, ya, masih banyak dipakai oleh kalangan Sunni karena rujukan hadisnya itu sama, ya kan? Rujukan kitab utama hadisnya sama, sangat dekat dengan Ahlussunnah dalam masalah akidah maupun fikih. Ya kan, ini diuraikan panjang lebar tentang aliran Zaidiyah. Nah, yang terakhir aliran Imamiyah, ya, Isna Asyariah, ya. Isna Asyariah, ya, Imamah yang 12 atau Imamiyah yang 12. Ini yang paling banyak, ya, mayoritas di dunia ini yang Syiah masih ada adalah aliran ini, yang banyak di Iran, ya, Irak, ya, sebagian di Lebanon, Syria, Bahrain, ya. Yang di Indonesia itu juga kebanyakan ada aliran ini, ya. Jadi aliran ini, ya, banyak dikritik ini yang aliran ini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maupun terutama, ya, Salafiyah Wahabiyah, ya kan. Ya, tapi sepertinya sudah 10 menit, kita akan kaji lebih mendalam untuk bab tersendiri, ya, tentang
Imamiyah Isna Asyariyah ya, wallahu alam bisawab.